Baik, selamat siang kepada Ibu Cok dan rekan-rekan semua yang berkesempatan hadir pada kuliah hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jurnal Rheology yang berjudul The Rheological Characteristic of Damar Mata Kucing. Anggota kelompok kami ada Nikadek Sriwulan Adiari NIM 22, Amelia Syahrani Putri NIM 23, Momang Diantari NIM 24, Kadek Hermiasih NIM 25, saya sendiri Dewa Ayu Trisna NIM 42, dan Wayan Diandasari NIM 43. Adapun daftar isi dan outline dari presentasi kami pada hari ini, yang pertama kami akan membahas terkait pendahuluan terkait rheologi, kemudian perbedaan cairan Newtonian, aliran pseudo plastik, dan dilatan. Dilanjutkan dengan pembahasan 3 parameter rheologi dalam jurnal, tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tipe aliran sampel yang digunakan, kemudian hubungan shear rate, shear stress, dan viskositas, yang terakhir daftar pustaka. Baik, selanjutnya untuk pendahuluan, kepada rekan saya dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Nikadek Sriwulan Adiari. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan yaitu rheologi. Rheologi berasal dari kata rheo yang artinya mengalir dan logos artinya ilmu, sehingga rheologi pertama kali diperkenalkan oleh Bingham dan Cornforth untuk menggambarkan suatu cairan dan deformasi atau perubahan bentuk zat di bawah tekanan. Tujuan dilakukannya rheologi ini adalah untuk melihat hubungan antara tegangan dan deformasi material-material atau non-Newtonian untuk menjelaskan sifat mekaniknya. Dengan kita mempelajari rheologi, dapat diketahui sifat rheologi masing-masing bahan. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan proses-proses yang melibatkan perpindahan massa, perpindahan panas, dan momentum. Sifat aliran dari rheologi ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem Newton dan sistem Newtonian. Yang nantinya sistem Newtonian ini contohnya seperti fluidoplastik dan dilatan yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua, pada jurnal The Rheological Characteristic of Damar Mata Kucing disebutkan bahwa salah satu bahan yang sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk adalah damar. Damar bisa dikatakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu bahan berupa damar alam yang merupakan hasil eksudasi pohon dari famili Dipterocarpaceae dan Burseraceae. Berdasarkan desain penelitian pada jurnal tersebut, bahan baku sampel yang digunakan yaitu damar dan toluena dengan perbandingan 50:50, 40:60, 35:65, dan 30:70. Kemudian, dilakukan analisis sampel untuk mendapatkan data parameter rheologi yaitu viskositas, laju geser, dan tegangan geser. Adapun alat analisis yang digunakan pada jurnal yaitu Higg Viscotester Thermoscience. Untuk tanya yang pertama, perbedaan mengenai Newtonian, aliran plastik, dan fluidoplastik akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi memasuki pertanyaan yang pertama, yakni apa perbedaan cairan Newtonian, aliran pseudoplastik, dan dilatan. Next. Nah, perbedaan dari cairan Newtonian, aliran pseudoplastik, dan dilatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aliran Newton. Aliran Newton ini adalah aliran yang viskositasnya tidak dipengaruhi oleh kenaikan ataupun penurunan laju geser. Kemudian aliran pseudoplastik adalah aliran yang viskositasnya berkurang ketika kecepatan geser dinaikkan. Sedangkan aliran dilatan adalah aliran yang viskositasnya meningkat ketika kecepatan geser juga meningkat. Next. Nah, dari sistem Newtonian ini, sistem ini mengikuti hukum aliran Newton, di mana pada cairan Newtonian, viskositasnya tidak dipengaruhi oleh kenaikan ataupun penurunan laju geser.
Aliran pseudoplastik dan dilatan ini termasuk dalam sistem Newtonian, di mana sistem ini tidak mengikuti hukum aliran Newton. Nah, pada cairan Newtonian, viskositasnya dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan laju geser. Pada aliran pseudoplastik, ketika kecepatan geser meningkat, maka akan terjadi penurunan viskositas. Berbeda dengan aliran pseudoplastik, sebaliknya pada dilatan, ketika kecepatan gesernya meningkat, maka viskositasnya meningkat pula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Amelia Syahrani. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai pertanyaan kedua. Sebutkan 3 parameter reologi yang diukur dalam penelitian tersebut. Next. Jadi parameter reologi yang digunakan pada penelitian tersebut adalah yang pertama ada viskositas. Viskositas itu merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun dengan tegangan. Lalu yang kedua itu ada tegangan stres atau shear stress. Shear stress diartikan sebagai perubahan bentuk dari suatu material yang bergantung pada keadaan tekanan. Yang ketiga ada laju geser atau shear rate. Shear rate merupakan kecepatan deformasi aliran yang terjadi di antara lapisan pelat pada fluida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Dewa Yutrisna, NIM 42 akan melanjutkan kepada soal nomor 3. Apa yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tipe aliran dari sampel yang digunakan? Next. Baik, dalam penelitian ini digunakan alat Higgs Viscotester Thermoscience untuk menganalisis tipe aliran sampel. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan parameter reologi seperti laju geser, tegangan geser, dan viskositas, itu dilakukan analisis dengan alat Higgs Viscotester Thermoscience. Nah, sebelum dilakukan analisis dengan alat ini, tentunya dilakukan persiapan alat dan juga sampel. Lalu kemudian dilakukan analisis dengan Higgs Viscotester Thermoscience ini dengan suhu 30 derajat Celcius dan kecepatan tiap perbedaan sampelnya yaitu 64,6 rpm, 107,8 rpm, 109,6 rpm, dan 297,6 rpm. Baik, di sini viskotester adalah alat untuk mengukur kekentalan cairan atau viskositas. Nah, dengan kata lain, viskotester ini dapat digunakan untuk menganalisis sifat alir dari suatu sampel. Baik, next. Adapun beberapa jenis dari thermoscientific Higgs Viscotester ini. Yang pertama ada thermoscientific Higgs Viscotester 1+ dan 2+. Di sini biasanya digunakan untuk pengujian yang cepat, andal, dan komparatif untuk dilakukan spesifik untuk quality control. Kemudian sampel yang biasa dianalisis menggunakan thermoscientific Higgs Viscotester 1+ dan 2+ ini adalah tinta atau cat, kemudian krim atau lotion, dan juga minyak. Pada jenis ini juga memiliki alat genggam yang dapat dioperasikan di atas dudukan. Selanjutnya ada thermoscientific Higgs Viscotester 6+ dan 7+. Untuk jenis ini memiliki hasil yang hampir mirip dengan analisis menggunakan Viscotester Brookfield. Nah, di sini nilai torsi dan viskositasnya berbanding lurus. Artinya, jika nilai torsinya tinggi, maka viskositasnya juga tinggi. Untuk jenis ini biasa digunakan untuk mengukur ketahanan dan hambatan suatu sampel terhadap kecepatan yang telah ditentukan. Baik, next. Tipe selanjutnya adalah thermoscientific Higgs Fouling Ball Viscometer Type C. Adapun sampel yang biasa dianalisis dengan menggunakan jenis ini, yang pertama ada industri kimia, yaitu larutan polimer, pelarut, dan juga tinta. Ada pada industri farmasi, sampel yang biasa digunakan adalah bahan mentah ataupun gliserin.
untuk industri makanan ada gelatin dan larutan gula, sedangkan pada industri minyak mineral ada minyak dan hidrokarbon cair. Untuk tipe ini biasanya digunakan untuk mengukur kekentalan cairan dan asam Newtonian yang transparan dengan sangat akurat. Selanjutnya untuk jenis thermoscientific Higgs Viscotester 550 memiliki bagian-bagian seperti geometri sensor, layar LED, motor, program set dengan satu protokol umum yang tersedia. Adapun penjelasan dari komponen tersebut, untuk geometri sensor itu biasanya disesuaikan dengan DIN, ISO, dan ASTM. Sedangkan untuk layar LED memiliki keunggulan keterbacaannya menunjukkan semua nilai yang dimasukkan melalui keypad yang tertutup debu. Untuk keypad sendiri digunakan Ya, silakan dilanjut. Kok berhenti ya? Maaf Ibu, sepertinya rekan saya kehilangan sinyal. Saya izin melanjutkan mengenai thermoscientific Higgs Viscometer 500 dengan bagian-bagiannya yaitu geometri sensor, layar LED, motor program, set dengan protokol umum yang tersedia. Termo ini digunakan untuk mengukur viskositas dan aliran cairan yang semi padat dan hasilnya ditampilkan dalam LED digital. Baik, terima kasih Wulan sudah membantu saya menjelaskan. Saya di sini melanjutkan. Mohon maaf tadi sempat terputus. Dalam jurnal ini kami duga penggunaan Higgs Viscotester ini adalah yang digunakan adalah Viscotester 550. Mengapa? Karena pada Viscotester 550 ini kecepatan rotasi sudah disetel seperti yang sudah ada pada slide sebelumnya, bahwa kecepatannya kita sesuaikan per sampel itu berbeda untuk dianalisis. Mungkin sekian dari saya, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Hermi akan melanjutkan itu soal nomor 4. Itu dari hasil percobaan, apakah tipe aliran sampel berupa damar jika dilihat dari hubungan antara sirip dan stress dan viskositasnya. Next. Baik, ditinjau dari hubungan sirip dan dengan stress. Nah, dapat kita lihat yaitu dari grafik antara hubungan sirip dan stress itu berdasarkan jurnal yang diberikan, kita lihat bahwa stress itu akan meningkat dengan bertambahnya rate. Nah, hal tersebut itu disebabkan oleh partikel dalam larutan damar itu saling bergesekan sehingga menahan aliran. Nah, selain itu dalam jurnal maupun dari grafik tersebut, aliran sampel itu berupa damar yang terdapat dalam jurnal ini merupakan aliran dilaktan. Nah, aliran dilaktan ini adalah kebalikan dari aliran pseudoplatis yang disebutkan juga dengan sistem geser kental, itu thickening system. Itu menurut Simula tahun 2016. Next. Baik, dari data yang diplot itu ke dalam grafik, si rate dengan si stress itu diperoleh bersama grafik menggunakan
termodernisi gaya. Nah, persamaan grafisnya itu dapat kita lihat bahwa LD1 yaitu 50/50, di mana Y-nya adalah 0,0039 dikali pangkat 1,2189, LD2-nya 60/40, Y sama dengan 0,006 dikali pangkat 1,4259, LD3 yaitu 65/5, Y adalah 0,004 dikali 1,4506, LD4-nya adalah 70/30, di mana Y sama dengan 4E, min 0,8 dikali 2,911. Nah, dari persamaan tersebut, kita mendapat nilai N itu lebih besar daripada 1. Sehingga jenis fluida dari lautan datarnya adalah fluida dilatan. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Untuk pertanyaan nomor 4, untuk jawaban nomor 4, jika ditinjau dari hubungan antara shear rate dengan viskositas. Jadi, sesuai dengan grafik yang ada pada jurnal, di sana terlihat bahwa semakin besar laju geser atau shear rate, maka viskositas juga akan semakin besar, di mana hal tersebut merupakan karakteristik dari aliran dilatan. Selanjutnya, baik, ini merupakan grafik yang kami dapatkan berdasarkan literatur. Ini merupakan grafik dari aliran dilatan. Jadi dalam aliran dilatan, partikel dalam larutan memiliki volume interpartikel atau void minimum pada zero shear karena jumlah pembawa itu cukup untuk mengisi void tersebut. Nah, dengan adanya laju geser akan menyebabkan terjadinya pergerakan partikel yang akan mengakibatkan voidnya itu meningkat. Nah, partikel dengan jumlah yang tetap tidak cukup untuk mengisi volume interpartikel atau void tersebut, sehingga viskositas sistem akan meningkat. Jadi, dapat disimpulkan untuk pertanyaan nomor 4, jika ditinjau dari hubungan laju geser atau shear rate dan viskositas, maka tipe aliran untuk sampel damar sesuai dengan dalam jurnal adalah aliran dilatan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, berikut daftar pustaka yang kami jadikan acuan untuk penyusunan PowerPoint kami. Untuk itu, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami kembalikan kembali kepada Ibu untuk presentasi selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita diskusi dulu ya untuk satu tema ini. Kita mempelajari bagaimana kita mengukur viskositas suatu bahan. Nanti datanya yang didapatkan kita apakan dan kita bisa menyimpulkan dari tipe aliran dari data atau sampel yang kita ukur itu, kita bisa menyimpulkan tipe aliran sampel yang kita ukur itu apa. Itulah salah satunya di jurnal ini adalah menentukan tipe aliran dari Sidamaria yang disimpulkan dari nilai N-nya berupa tipe alirannya dilatan. Ya, karena peningkatan kecepatan putaran menyebabkan peningkatan viskositas dari sampel yang digunakan dalam penelitian. Jadi ada yang ditanyakan dari topik reologi ini, saya persilahkan biar saya bisa menilai keaktifan Anda. Silakan. Kalau tidak,
1 Dewi Purwani Cahaya siapa ya ini? Hadir Bu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya sendiri, jujur PPT saya ada sedikit yang berbeda begitu mengenai penjelasan. Apa boleh saya share screen, Bu? Boleh, silakan. Baik, apakah sudah terlihat nih PPT-nya? Ya. Jadi di sini saya sedikit menambahkan mengenai mungkin pertama dari sini dulu ya Bu ya. Di sini yang tidak dibahas pada jurnal itu adalah aliran plastik liquid begitu. Itu merupakan aliran non-Newtonian yang mana yang saya ketahui dia menggunakan yield point begitu. Yang mana yield point itu merupakan tekanan shear stress minimum sehingga dia menjadi sehingga aliran ini berubah menjadi Newtonian begitu. Saya masih bingung sama yang itu sih Bu. Oke, coba dijelaskan dulu satu-satu Newtonian itu apa, non-Newtonian itu apa, kemudian Newtonian itu kita bagi menjadi berapa, biar kita tahu nih grafiknya si damar ini mengikuti teori yang mana nih. Baik Ibu. Jadi yang lain didengarkan dulu ya. Baik, jadi menurut literatur yang saya baca, jadi berdasarkan hubungan antara laju geser, tegangan geser, dan viskositasnya itu terdapat 3 aliran. Yang pertama Newtonian, sebenarnya 4 yang saya baca, tapi yang tertera pada jurnal hanya 3, jadi kami masukkan 3 di sini. Yang pertama Newtonian itu merupakan tipe aliran yang mengikuti hukum Newton begitu. Jadi di sini kita dapati bahwa semakin besar viskositasnya, maka semakin besar pula shearing stress-nya begitu. Yang mana definisi dari viskositas shearing stress di sini, viskositas itu merupakan suatu tahanan cairan untuk mengalir. Sedangkan shearing stress di sini itu merupakan suatu tekanan yang diperlukan pada yang terdapat pada cairan, sedangkan tegangan geser atau rate of shear itu merupakan berbanding lurus terhadap kecepatan tekanan. Jadi di sini itu semakin besar viskositasnya, maka semakin besar pula shearing stress dari fluida Newtonian. Nah, biasanya fluida Newtonian ini dimiliki oleh zat-zat tunggal seperti air dan juga cairan yang lainnya begitu. Kemudian ada fluida pseudoplastik, yaitu suatu aliran yang semakin meningkat intensitas pengadukannya, maka viskositasnya malah menjadi semakin rendah. Hal tersebut dikarenakan karena ketika meningkatnya tekanan itu menyebabkan polimer-polimer pada cairan tersebut menjadi lebih teratur sehingga cairan tersebut lebih mudah untuk mengalir. Contoh dari cairan tersebut diantaranya ada keragakan, natrium alginat, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada fluida dilatan yang berkebalikan dengan fluida pseudoplastik, yang mana semakin meningkat intensitas pengadukannya. Intensitas pengadukan di sini itu sama dengan kecepatan atau rate of shear yang semakin meningkat malah meningkatkan viskositasnya begitu. Biasanya cairan-cairan yang mengikuti tipe aliran fluida dilatan ini merupakan cairan yang memiliki konsentrasi yang tinggi begitu dari partikel yang terdefluktuasi. Contohnya ada sediaan krim, pasta, dan lain sebagainya. Berikut adalah gambar-gambar dan contoh dari fluida yang tipe aliran fluida. Begitu. Kemudian dari sini kita mendapati bahwa perbedaan dari setiap aliran itu fluida dari yang pertama di fluida Newtonian itu viskositasnya tidak dipengaruhi oleh kenaikan atau laju geser dari suatu cairan tersebut gitu. Hal tersebut juga dikarenakan karena dalam aliran Newtonian ini dia tidak membutuhkan energi untuk mengalir. Selanjutnya
Selanjutnya ada fluida pseudoplastik, yaitu viskositasnya semakin berkurang ketika kecepatan bergerak atau rate of shear-nya dinaikkan. Lalu ada fluida dilatan yang viskositasnya meningkat ketika kecepatan gesernya juga meningkat. Di sini saya tidak mencantumkan mengenai mengenai fluida plastiknya, Ibu. Lalu saya menyadari bahwa ketika itu dibuatkan diagram, dia terdapat juga pada diagramnya, yaitu pseudoplastic with liquid point begitu. Di diagram di sini kita bisa melihat bahwa Newtonian shearing stress-nya meningkat, shearing stress-nya meningkat, rate of shear-nya atau kecepatannya juga meningkat. Jadi dia berbanding lurus. Kemudian untuk pseudoplastiknya yang nomor 2, dia itu semakin meningkat juga begitu. Tapi di sini meningkatnya tidak begitu drastis begitu, dan kadang bisa dilihat ini tidak begitu meningkat ya Bu ya. Jadi tidak signifikan peningkatannya. Ya, tidak signifikan peningkatannya. Kemudian untuk yang dilatan itu dia semakin lama juga semakin meningkat, tapi juga tidak signifikan. Lalu untuk pseudoplastic liquid with yield point ini itu ditunjukkan oleh yang nomor 4. Di sini saya mendapati bahwa dia memiliki yield point atau tegangan atau shear stress tertentu atau tekanan. Iya, tekanan. Tekanan sehingga nantinya kalau dia sudah mencapai tekanan minimalnya, baru dia mengalir. Baru dia menjadi Newtonian liquid begitu. Ya. Itu yang masih saya bingungkan dulu, bagaimana sistem metrikanya. Oke. Jadi kita mempelajari cairan, kita bisa lihat dari bagian di depannya. Jadi dia butuh tadi, kalau Newtonian dia nggak butuh energi ya untuk bisa mengalir. Kalau non-Newtonian dia butuh energi baik tekanan maupun kecepatan. Nah, untuk pseudoplastik ini kita harus mengenakan energi tertentu dulu agar dia bisa menyerupai Newtonian. Jadi salah satunya mungkin kita bisa kaji dari beberapa sampel ya, untuk tahu bahwa kalau kita kenakan energi, bagaimana aliran hubungan antara shear stress dan shear rate ini untuk sampel tertentu. Sehingga kita bisa buat gambar, nanti kita bisa menyimpulkan dia mengikuti tipe yang mana, sehingga kita tahu aliran masing-masing sampel tersebut. Oke, kebetulan si damar ini ya dalam penelitian, kenapa kita kaji dulu teorinya, nanti kita bisa cocokkan dari hasil penelitiannya di jurnal ini, nanti bagaimana tipenya, apakah dia mengikuti 1, 2, 3, atau 4 seperti gambar di depan. Oke. Nanti kalau melihat hubungan antara kecepatan dengan viskositas, Anda bisa lihat gambarnya di gambar di kanannya. Ya, tapi kalau hubungan antara kecepatan dengan tekanan, Anda bisa lihat atau cocokkan dengan gambar di kiri di slide itu. Oke. Terus tadi di jurnal ini juga dibahas bagaimana kita melakukan pengujian terhadap kita bisa mengetahui tipe aliran suatu sampel dengan tadi ya mengenakan kecepatan ya, rate of shear-nya ya dirubah-rubah dari yang kecil sampai yang besar, betul ya, dengan RPM yang berbeda. Oke, nanti dilihat ya benar ya, RPM yang berbeda ya, dilakukan peningkatan kecepatan, kemudian dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, kalau di lab, di praktikum biasanya kita nggak 30 pasti suhunya, jadi room temperatur kita tidak 30, biasanya di bawah 30. Nah, dari situ nanti dicatat bahwa tipe alirannya itu punya tipe aliran segini dengan suhu room temperatur. Tapi kalau melakukan pengujian yang terkontrol untuk skripsi, misalnya kita bisa
kontrol temperaturnya di 25, 30, atau 40. Jadi keterangannya, tipe alirannya diukur pada suhu berapa itu harus ada. Terus dilihat dari RPM itu, dilihat adalah, coba lihat datanya di bawahnya, ada grafiknya kan? Coba dibesarkan. Figur 2 itu hubungan antara kecepatan geser dengan tekanan geser ya. Dibuat hubungan regresi linier ya antara kecepatan geser dengan tekanan geser. Ya, nanti masing-masingnya nanti dia dapat N. N sama dengan dari penelitian dia dapatnya semuanya lebih dari 1. Disimpulkan bahwa dia mengikuti dilatan. Jika hubungan antara shear rate dengan shear stress-nya sama dengan 1, dia Newtonian. Tapi jika kurang dari 1, dia akan mengikuti tipe aliran pseudoplastik. Ya. Jadi ini hubungan garis regresi linear ya, hubungan antara sumbu X-nya shear rate dengan sumbunya shear stress. Ya, nanti dilihat N-nya berapa, nanti dicocokkan dengan teori. Di situ kita bisa menyimpulkan bahwa tipe aliran sampel kita apa. Oh iya, Ibu, saya ingin bertanya sedikit, apakah pemahaman saya sudah tepat mengenai nilai N ini? Jadi, kamu sempat ngotak-atik pakai persamaan pakai kalkulator? Bukan kalkulator, Ibu. Saya baru mempelajari rumus untuk N itu. Oke. Yang ini, Ibu. Jadi dia menggunakan power law equation yang rumusnya shear stress sama dengan K dikali shear rate-nya pangkat. Terus di sini itu dikatakan bahwa power law equation itu nanti dilogkan gitu. Hubungan antara viskositas baru nyampe sini, Ibu, yang saya mendapatkan Y-nya sama dengan log dari shear stress, kemudian mx-nya itu n log shear rate, sama log k-nya itu adalah c-nya. Jadi buatnya x-nya dilogkan itu apa? Viskositas ya? X-nya dilogkan RPM-nya. Ya kan? Sumbu X-nya RPM-nya. Oh begitu ya, Bu? Tapi dalam bentuk log. Jadi kan tadi itu berapa? 60, berapa sampai. Tapi log dalam bentuk log, logaritma. Karena ini eksponensial nih, yang N-nya. Oh begitu ya, Bu ya? Ya. Ya. Kan shear rate kan? Iya. Terus sumbu Y-nya adalah viskositas. Ya. Oh, viskositas ya, Bu ya? Iya, itu berapa? Yang ini shear stress. Shear stress. Oke, sorry. Atas kecilan. Oke. Jadi dua-duanya dirubah bersama pakai Excel boleh dalam bentuk logaritma. Ya. Kemudian yang saya pikirkan ketika dia dibawa ke rumus ini, dia K-nya hilang, Ibu. Saya tidak tahu K-nya ada di mana. Tapi yang angka... Coba, jadi kan X-nya adalah RPM-nya tapi dalam bentuk logaritma, Y-nya adalah shear stress-nya tapi dalam bentuk logaritma, gitu ya. Jadi Anda masukkan dalam persamaan regresi linear X dengan Y-nya dalam bentuk logaritma, nanti kan dapat B ya,
A-nya berapa, B-nya berapa, R-nya berapa, coefisien korelasi. Jadi N-nya itu disebut sebagai slope-nya. Slope ya, coba lihat. Slope kan? Iya, yang dijelaskan slope. Slope-nya. N itu merupakan slope dari persamaan regresi linear. Slope itu sama dengan slope. Ya. Slope it. Gradien ya itu. B. Dalam regresi itu B, sorry. Di kalkulator kan kita biasanya dapat A, dapat B, ya. N itu kemiringan, kita sebut dengan B. Jadi kalau mau mendapatkan N itu kita harus ngitung ulang lagi ya Bu ya, tidak bisa Jadi Anda buat tadi kan RPM-nya Anda udah tahu, sekarang dilogkan. Terus tekanannya udah tahu, dilogkan. Ya. Kemudian dibuat hubungan regresi linear antara X dengan Y, nanti Anda dapat slope yang B-nya itu sama dengan N-nya. Berarti bukan pangkat yang ada di sini ya Bu ya? Pangkat mana? Pangkat. Iya, itu kan persamaan nanti Y sama dengan DX. Coba balikkan lagi. Balikkan ke persamaan awal Anda. Nih. N kan? Iya. N itu sama dengan B di regresi linear. Nih, viskositas sama dengan K kali apa namanya? Shear stress pangkat N. K itu konstan. Ya, coba nanti di di trial ya. Datanya ada data mentahnya nggak di jurnal ini? Coba masukkan. Ada Nanti dapat nggak N-nya? Dia tampilkan ya data mentahnya. Ada data seperti ini, Bu. Speed 1, ini kan RP. Ada waktu 60 menit, 120. Hubungannya pada 60 dijadikan 1, pada 120 dijadikan 1, pada 3 jam dijadikan 1. Jadi nanti dia dapat 3 persamaan. Benar nggak? Dapat 3 persamaan ya? Masih kurang paham. Belum saya orang arek. Coba tadi yang N-nya tadi. Kan ada 3 persamaan dia. Karena dia ngitungnya dari per jam. Ya, masing-masing jam itu kan ada RPM-nya tuh. Speed 1, speed 2, speed 3, speed 4. Ya, nanti buat hubungan antara shear rate sama shear stress-nya. Oke, tapi dilogkan. Nanti Anda cari nilai B-nya untuk 60 menit itu berapa. Terus nilai B untuk 120 menit itu berapa. Nilai B untuk 180 menit itu berapa. Jika
semua N-nya lebih dari 1, maka dia dilatan. Kalau dia antara 0 sampai dengan 1, dia pseudoplastik. Jika N-nya kurang dari 1, dia sama dengan 1, dia Newton. Gitu. Oke? Baik, sudah. Dicoba-coba ya, dicoba-coba. Terima kasih banyak. Oke, waduh, udah jam segini. Silakan untuk kelompok 9 ya, untuk kristalografi. Baik, mohon ditunggu untuk share screen-nya, Ibu. Baik, selamat siang untuk Ibu dan teman-teman. Terima kasih kesempatannya untuk memberikan kesempatan pada kelompok 9 pada presentasi kali ini mengenai sifat padatan dan kristalografi. Next. Untuk mengawali presentasi mungkin dapat dimulai dengan perkenalan anggota kelompok. Yang pertama itu ada saya sendiri, Nyoman Maesa Prabadiaksa, NIM 57, ada Triona Mahadewi NIM 58, ada Florencia NIM 59, ada Tresia Pramasa Diva NIM 62, ada Desi Lasminiati NIM 63, ada Igusti Ngurah Agung Pratnyana NIM 64, dan Riki Putra Banyum Yunda NIM 66. Adapun yang akan dipresentasikan kali ini, yang pertama itu polimorfisme, yang kedua garam, yang ketiga kokristal. Dan di dalamnya akan dijelaskan mengenai definisi, pembentukan, dan identifikasi masing-masing dari materi tersebut. Yang pertama itu polimorfisme. Untuk teman saya persilakan. Baik, terima kasih Mas atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Agung Pratnyana, NIM 64, akan menjelaskan terkait dengan polimorfisme. Baik, yang pertama adalah definisi. Polimorfisme merupakan peristiwa kristalisasi dari senyawa yang sama di lebih dari satu arsitektur kristal yang berbeda dan berhubungan dengan pengaturan kemasan kristal yang berbeda. Nah, karena memiliki struktur kristal yang berbeda, maka polimorf memiliki sifat fisikokimia, titik leleh reaktivitas kimia, laju pelarutan, dan bioavailabilitas yang berbeda. Baik, selanjutnya untuk pembentukan polimorfisme akan dilanjutkan oleh Ricky. Baik, karena Ricky ada terkendala sinyal, maka saya akan melanjutkan presentasi. Kemudian yang kedua adalah pembentukan polimorfisme. Baik, kristalisasi merupakan teknik eksperimental utama untuk screening polimorf dan terjadi dalam dua langkah berbeda, yaitu nukleasi dan pertumbuhan kristal. Bentuk polimorfik yang dihasilkan merupakan hasil dari hubungan kinetik antara dua proses dasar ini. Aturan tahapan Ostwald mengatakan bahwa untuk sistem dipolimorfik, bentuk metastabil memiliki energi bebas nukleasi yang lebih rendah, dan biasanya tahap nukleasi dilakukan terlebih dahulu dan akan berubah menjadi bentuk yang lebih stabil selama proses pertumbuhan. Baik, secara umum, kristalisasi dari larutan dan rekristalisasi dari senyawa yang murni adalah metode yang umum digunakan dalam screening polimorf. Parameter kunci dari proses kristalisasi larutan mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, pemilihan pelarut atau campuran pelarut,
Kemudian metode untuk menghasilkan supersaturasi atau penjenuhan, yaitu mencakup pendinginan, penguapan pelarut, dan penambahan nanti pelarut. Yang ketiga adalah laju proses penjenuhan. Kemudian terakhir atau yang keempat adalah penggunaan zat aditif dan suhu yang digunakan. Slurry conversion sebagai bagian dari kristalisasi larutan adalah metode yang banyak digunakan untuk menemukan bentuk yang paling stabil. Karena pada prinsipnya polimorf metastabil akan berubah menjadi bentuk yang paling stabil melalui transformasi yang dimediasi larutan jika diberikan waktu yang cukup. Kristalisasi larutan juga digunakan untuk menguji sulfat dan hidrat, serta stabilitasnya pada berbagai suhu dan kondisi pelarut. Sulfat dan hidrat dapat digunakan sebagai bentuk akhir aktif pharmaceutical ingredient (API) untuk formulasi menjadi produk obat atau dapat diperoleh lebih lanjut dengan dehidrasi atau desolvasi yang terkadang menghasilkan tambahan bentuk baru. Kemudian, adapun metode umum yang digunakan dalam rekristalisasi dari senyawa murni meliputi yang pertama ada sublimasi, yang kedua ada perakulan termal, yang ketiga adalah kristalisasi dari lelehan dan penggilingan kering dan basah. Metode-metode ini memungkinkan dalam penemuan polimorf yang sulit terbentuk dari kristalisasi larutan. Misalnya, kristal acetaminophen bentuk 3 yang dihasilkan melalui kristalisasi lelehan. Baru-baru ini, beberapa metode inovatif lainnya seperti kristalisasi kapiler, kristalisasi yang diinduksi laser, sonocrystallization dan kristalisasi heterogen dilaporkan dapat membantu dalam penemuan bentuk polimorfik baru. Misalnya, polimorf keempat carbamazepin yang tampaknya lebih stabil dan diperoleh dengan menggunakan pendekatan heterogen polimer. Adanya kompleksitas dari masing-masing senyawa farmasi dan proses kristalisasi menyebabkan dalam penemuan semua polimorf yang memiliki potensial memerlukan adanya eksperimen ekstensif. Baik, yang ketiga adalah identifikasi dari polimorfisme. Adapun dua jenis utama polimorfisme diantaranya yang pertama adalah polimorfisme pengepakan, di mana pada polimorfisme ini molekul umumnya bersifat kaku dan diatur secara berbeda dalam sel satuan setiap polimorf sembari menjaga konformasi molekul yang kurang lebih sama. Kemudian yang kedua, polimorfisme konformasi yang molekul umumnya lebih fleksibel dan sebagai konformer yang berbeda. Bentuk polimorfik obat yang tidak diinginkan dapat menyebabkan bioavailabilitas variabel dalam organisme target, yang dapat membuat obat kehilangan fungsinya ataupun meningkatkan efektivitasnya ke tingkat yang lebih berbahaya. Adapun dalam obat-obatan, beberapa contohnya yaitu 70% barbiturat, 60% sulfonamid, dan 23% steroid yang terdapat dalam berbagai bentuk polimorfik. Polimorf yang stabil memiliki energi bebas Gibbs terendah yang menyebabkan kelarutannya rendah dalam pelarut apapun. Konversi atau transisi polimorf yang tidak terkontrol dari polimorf metastabil ke bentuk yang lebih stabil dapat menjadi masalah serius dalam industri farmasi. Hal ini juga dapat terjadi pada tablet selama kristalisasi API, selama produksi tablet, atau selama penyimpanan. Oleh karena itu, polimorf yang paling stabil umumnya lebih disukai untuk formulasi. Baik, kemudian pembahasan kedua adalah mengenai garam, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik. Garam adalah sistem multikomponen di mana proton ditransfer dari asam ke basa dalam keadaan ionik. Nilai pKa atau pKa basa dikurangi pKa asam dalam larutan dan lingkungan kristal menentukan tingkat transfer proton. Pembentukan garam biasanya digunakan untuk isolasi dan pemurnian. Kirakan lebih dari 50% obat diformulasikan sebagai garam, sehingga pembentukan garam menjadi dalam
Adapun pembentukan dari garam itu sendiri yaitu pemilihannya disesuaikan yang sesuai untuk pengembangan farmasi bergantung pada aspek teknologi farmasi, manufaktur, dan efek biofarmasi yang mencakup kelarutan dan atau partisi bentuk sediaan obat dengan pH, penyerapan dan kelasi dengan ion logam. Bentuk garam yang dipilih harus bisa mempertahankan keadaan fisik yang sama atau mempertahankan stabilitasnya secara kimiawi pada penyimpanan. Strategi pemilihan garam untuk obat baru melibatkan pemilihan bentuk kimianya, bentuk fisiknya, waktu, serta komposisi. Adapun salah satu aspek yang memengaruhi kelarutan dan solusi dari garam adalah counter ion. Counter ion merupakan ion dalam larutan yang mengasosiasikan dirinya dengan ion bermuatan perlawanan pada permukaan zat terlarut. Nah, counter ion ini memengaruhi kelarutan, stabilitas, serta higroskopisitas dari API atau Active Pharmaceutical Ingredients. Next. Selain itu, pelarut organik juga memengaruhi kelarutan garam dalam beberapa cara, yaitu yang pertama meningkatkan kelarutan spesies yang tidak terionisasi, menurunkan protonasi, dan menurunkan kelarutan garam yang terbentuk. Misalnya, obat basa yang memiliki pKa antara 7 dan sampai 10 dapat terdisolusi dan terprotonasi dalam asam lambung. Namun, dia dapat tertinggal dalam bentuk tak terdiam atau lipofiliknya pada usus yang menyediakan kondisi netral hingga bersalah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kelarutan dalam pembentukan garam, titik leleh perlu ditingkatkan, khususnya untuk mengubah basa dan asam dengan berat molekul rendah menjadi padatan. Nah, garam juga dapat digunakan untuk sediaan larutan, dan dalam kasus itu garam harus memiliki stabilitas dalam larutan. Obat itu tidak boleh berubah dalam bentuk Selanjutnya adalah secara praktis, klasifikasi pembentuk garam ada 3 macam. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya di sini ada secara praktis klasifikasi pembentukan garam ada 3 macam. Yang pertama, pembentukan garam kelas 1 adalah yang dapat digunakan tanpa batasan karena mereka membentuk ion yang ada di mana-mana secara fisiologis atau karena mereka muncul sebagai metabolit antara dalam jalur biokimia, misalnya hidroklorida, klorida, dan garam natrium. Yang kedua, ada pembentuk garam kelas 2 yang terdiri dari molekul-molekul yang menunjukkan toksisitas rendah. Dan yang bentuk ketiga adalah pembentukan garam kelas 3 dipergunakan untuk mencapai efek khusus seperti pembentukan pasangan ion. Dan di sini juga ada berbagai bentuk garam farmasi umum yang ditabulasikan di dalam tabel berikut. Teman-teman bisa melihat pada slide. Selanjutnya di sini ada identifikasi. Yang pertama ada analisis struktur. Di sini garam dan gula jelas memiliki kemiripan tekstur, tetapi secara kimia garam dan gula memiliki struktur yang berbeda. Garam terbentuk dari natrium dan klorida yang terikat secara ionik, sedangkan gula terbentuk dari karbon, oksigen, dan hidrogen yang terikat secara kovalen. Lalu ada pengukuran sifat fisikokimia. Sebagian besar obat mengandung fungsionalitas nitrogen yang membuka peluang untuk membentuk garam dengan sifat fisikokimia yang lebih baik. Molekul yang tidak membawa fungsionalitas yang sesuai untuk pembentukan garam dapat dianggap sebagai kandidat untuk kokristal atau padatan amorf apabila polimorf kristal properti yang diinginkan tidak dapat ditemukan. Lalu ada sifat fisik. Dalam pemilihan garam, penting mengetahui variasi dalam sifat fisik dan keadaan pada titik dasar, seperti ukuran kristal, bentuk, luas permukaan, sifat aliran serbuk, dan bulk dan stat density.
Lalu ada tingkat studi dan penghilangan pengotor. Proses penghilangan pengotor yang menempel pada kristal garam bertujuan untuk pemurnian garam. Lalu ada stabilitas kimia. Garam dapat digunakan dalam bentuk sediaan larutan dalam kasus ini. Garam tersebut harus memiliki stabilitas kimia dalam larutan. Larutan yang cukup untuk jumlah obat yang dibutuhkan tidak boleh berubah dan mengendap menjadi bentuk padat dan harus memiliki rasa yang dapat diterima atau stable case. Baik, materi selanjutnya terkait kokristal akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kokristal. Bisa di next. Mohon yuk. Baik, jadi kokristalin merupakan suatu bahan yang berupa kristalin yang tersusun dari target, yaitu zat aktif yang netral dan konformer netral yang bersatu melalui ikatan non-kovalen. Dari sudut pandang termodinamika, kokristal dalam farmasi memiliki bentuk yang stabil dan energi yang tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi kelarutan dan kecepatan disolusi dalam suatu obat. Next. Selanjutnya terkait dengan pembentukan dari kokristal. Jadi pembentukan kokristal terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu pemilihan koformer, kedua yaitu analisis komputasi, dan yang terakhir yaitu karakterisasi dari kokristal. Next. Yang pertama yaitu terkait dengan pemilihan koformer. Pembentukan kokristal didasarkan pada ikatan hidrogen antara bahan aktif farmasi atau API dan dengan koformer yang dapat dijelaskan secara stoikiometri. Nah, untuk bahan aktif farmasi yang akan digunakan atau target, itu digunakan koformer dengan gugus fungsi yang dapat berinteraksi membentuk ikatan hidrogen dengan gugus fungsi dari API. Gugus fungsi yang sering ditemukan saling berinteraksi satu sama lain pada kokristal yaitu asam karboksilat, amida, dan alkohol yang dapat dilihat pada ini. Next. Interaksi intra atau antar molekul yang paling umum ditemukan pada kokristal itu adalah ikatan hidrogen, di mana analisis pola kokristal dilakukan sebagai hasil interaksi intra atau antar molekul dan menetapkan aturan umum untuk ikatan hidrogen. Adapun aturan umum untuk ikatan hidrogen yaitu yang pertama, semua donor dan akseptor proton yang baik yang digunakan dalam ikatan hidrogen. Kemudian, apabila ikatan hidrogen intramolekul cincin beranggotakan 6 dapat terbentuk, maka biasanya akan melakukannya dalam preferensi untuk membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Kemudian yang terakhir, donor dan akseptor proton terbaik yang tersisa setelah pembentukan ikatan hidrogen intramolekul akan membentuk ikatan hidrogen antar molekul satu sama lain. Nah, pemahaman terkait dengan ikatan hidrogen dapat digunakan untuk memilih konformer. Selain itu, terdapat metode lain yang dapat digunakan dalam pembentukan kokristal. Di antaranya, kristalisasi cairan, kemudian ada metode solid state, kemudian metode solvent drop drying, kemudian kristalisasi air. Nah, dalam pembentukan kristalisasi dengan kristal dengan kristalisasi cair, itu perlu mengetahui kondisi yaitu temperatur dan juga konsentrasi dari api dan konformer saat proses pembentukan itu dilakukan. Next. Baik, selanjutnya terkait dengan analisis komputasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk analisis komputasi, setelah pemilihan konformer dilakukan pencarian API target di Cambridge Structural Database atau CSD dan melihat apakah setelah diketahui kokristal atau telah membentuk kokristal dengan gugus fungsi pada konformer yang dipilih.
Adanya daftar koformer yang terpilih ini dapat digunakan untuk melakukan eksperimen yang bertujuan untuk mengkonfirmasi apakah dapat membentuk kokristal dengan api target, dan yang terakhir itu mengkarakterisasi kokristal berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Next. Secara tradisional, diagram fase ternari banyak digunakan untuk mengetahui komposisi api dan pada keadaan murni dan bentuk kokristal pada temperatur yang stabil. Untuk mengetahui efek temperatur pada sistem kokristal, digunakan diagram fase kelarutan sebagai alat untuk menyajikan diagram ternari dalam format XY. Pada diagram itu, A menunjukkan konsentrasi dari api dan yang B itu merupakan konsentrasi dari koformernya. Garis hitam yang tebal itu menunjukkan kelarutan kokristal pada variasi konsentrasi B. Sedangkan garis putus-putus lurus ini menunjukkan kelarutan A pada variasi konsentrasi B. Lambang X itu merupakan poin awal di mana A dan AB kokristal tidak jenuh. Dan setelah konsentrasi B ditingkatkan, hingga pada poin Y, perbedaan potensi kimia antara titik Y dan X mendorong kesetimbangan menuju titik Z aksen sehingga terbentuk AB kokristal. Pada grafik itu terlihat ada 4 region, konsentrasi A-nya lebih besar daripada 0,09. Nah, pada region pertama ini A sangat jenuh, namun AB kokristal tidak jenuh, sehingga didapatkan padatan A murni. Nah, pada region 2, itu A dan AB kokristal dua-duanya sangat jenuh. Lalu pada region 3, A dan AB kokristal keduanya tidak jenuh. Pada region 4, A tidak jenuh, namun AB kokristal jenuh, sehingga didapatkan padatan AB kokristal murni. Metode ini membantu kita untuk menggambarkan efek dari suhu dan juga menghitung jumlah koformer yang dibutuhkan untuk menghasilkan kokristal. Lalu identifikasi kokristal dilakukan secara fisik dan dilakukan dengan melihat secara fisik dan menganalisis senyawa kimia yang terkandung. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan mengenai sifat padatan dan kristalografi. Untuk sesi selanjutnya, sesi diskusi, Ibu. Oke, mohon maaf karena saya lagi di lab ya sambil masih kuliah. Nanti di jurnal ini sebenarnya kita diperkenalkan dengan 3 jenis padatan ya. Ada polimorfisme, ada garam, ada kokristal. Nah, masing-masing jenis zat padat ini sudah diperkenalkan bagaimana kita membuatnya, apa parameter yang kita bisa utak-atik gitu ya. Sebenarnya ini adalah material science, bagaimana kita membuat active pharmaceutical ingredient gitu ya untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi. Jadi farmasi itu bisa loh buat zat aktif gitu, baik dalam bentuk kristal maupun dalam bentuk garam maupun bentuk yang namanya polimorfisme. Polimorfisme adalah suatu bahan yang memiliki lebih dari satu bentuk kristal di dalamnya, ya. Di mana masing-masing jenis zat padat ini akan berpengaruh nanti terhadap kelarutan, nanti akan berimpact pada metode untuk membuat sediaannya dan maupun bioavailabilitasnya nanti. Nanti agar lebih mudah waktu Anda belajarnya, sebaiknya yang tadi teori yang Anda buat dalam PowerPoint itu dibuat dalam skema kerja. Jadi buat bagan ya, nanti lebih ringkasnya lagi. Jadi ada 3 posisi polimorfisme, kemudian ada kristal, ada
ada garam, kemudian bagaimana membuatnya, kemudian bagaimana mengidentifikasinya di bawahnya. Jadi dalam satu skema nanti Anda bisa merangkum ketiga bentuk padatan ini. Sepertinya ada yang ingin didiskusikan tentang zat padat terutama dalam bentuk kristal ini. Saya persilahkan. Satu pertanyaan mungkin ya. Mungkin Ibu, saya Nasrin yang 51. Apakah boleh bertanya? Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang presentasi mengenai cara identifikasi dari polimorfisme tadi. Itu apakah boleh dijelaskan kembali sebenarnya cara untuk mengidentifikasinya seperti apa? Seperti itu mungkin singkat saja dijelaskan, disebutkan secara langsung. Kemudian kan kita menggunakan sumber jurnal yang sama ya, seperti itu. Nah, di sana itu ada dijelaskan mengenai self-assemble monolayer atau SAMS itu, yang juga ada gambarnya pada figur 1, kalau tidak salah di jurnal itu, yang menampilkan hasil-hasil polimorfisme seperti itu. Apakah itu tidak ada hubungannya dengan identifikasi dari polimorfisme itu sendiri, atau bagaimana ya? Karena jujur saya kurang paham mengenai self-assemble monolayer itu sendiri, tetapi saya rasa itu penting dalam polimorfisme di jurnal tersebut, seperti itu. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Oke, silahkan ditampilkan ya slide yang berupa identifikasi polimorfisme. Cara identifikasinya? Terus? Cuma ini aja? Ini kan dua jenis polimorfisme ya, ada dua jenis, yang satu kita sebut dengan pengepakan, yang satu adalah polimorfisme konformasi. Slide berikutnya. Cuma ini aja? Gambar figur 1? Nggak buat figur 1? Mohon maaf Ibu, figur 1 itu ada di jurnal. Tetapi kalau kamu ya kita kan membahas jurnal kan? Coba kalau Anda baca di jurnal itu kan dia ngelihat beberapa bentuk kristal dari gold. Gold itu emas ya. Ya, dengan menggunakan mikroskop. Figur 1. Salah satu identifikasinya adalah kan kalau kristal itu berbagai macam bentuk yang kita pelajari di teori itu, ada bentuk prisma kan gitu ya. Kemudian walaupun bentuknya sama, di mikroskop warnanya berbeda. Nah, itu berarti jenis kristalnya udah berbeda gitu. Dia ngelihatnya pakai mikroskop ya. Ya Ibu, berarti yang mereka menggunakan self-assemble monolayer itu benar adalah suatu cara untuk mengidentifikasi Ibu ya? Ya, betul. Ya, dia bisa lihat bentuknya seperti apa, apakah prisma, kemudian bisa lihat dia warnanya, ya. Kemudian identifikasi berikutnya adalah titik didihnya, kan? Karena setiap kristal punya titik didih yang berbeda. Nah, kalau dia lebih dari 1 titik didihnya, waktu kita menghitung berarti dia punya beberapa kristal. Nah, kalau sesuatu bahan zat padat yang memiliki lebih dari 1 kristal, berarti kita bisa sebut bahwa
Sampel itu dalam hal ini misalnya gold ya, emas ini memiliki sifat polimorfisme. Oke, selain secara mikroskopik kita bisa lihat biasanya dengan titik didih. Ya. Oh ya, baik Ibu. Sudah dapat saya pahami. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Jadi kalau misalnya tadi buat garam gitu, dia pakai gimana cara pembentukan garam? Dengan 3 fase ya. Diagram 3 fase kalau di farmasi itu kita mengenakan tekanan berapa, kita kenakan suhu berapa, jadi dia akan berubah dari cair menjadi padat ataupun menjadi gas. Jadi dengan diagram 3 fase kita bisa mainkan temperatur yang optimal berapa sehingga satu wujud zat itu bisa berubah dari padat menjadi cair ataupun sebaliknya sehingga terbentuk kristal. Coba nanti dipelajarin diagram 3 fase ya, di buku farmasi fisik itu sudah biasa kita pelajarin temperatur dan tekanan untuk merubah bentuk padatan menjadi cair ataupun dari padatan menjadi gas gitu ya, dengan memainkan temperatur maupun tekanan untuk membuat kristal. Ya, nanti mohon dibuat ringkasan, buat skema nanti bentuk zat padat itu ada 3 sesuai dengan jurnal ya, nanti kemudian gimana cara buatnya, kemudian bagaimana identifikasinya untuk masing-masing bentuk kepadatan ini. Jadi dalam satu kertas dalam bentuk pola pikir agar lebih mudah Anda pelajari. Oke. Ya, saya rasa cukup. Ada lagi yang masih penasaran dengan farmasi fisik? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita pada materi yang harus saya sampaikan ya, dari sifat fisika padatan, kemudian stabilitas, kemudian kristalografi, terus rheologi, kelarutan ya, yang bisa menjadi bahan Anda untuk UAS minggu depan ya. UASnya masih sistemnya online, nanti saya akan berikan link Google Form-nya. Oke, pada jam yang sama, pada hari yang sama, ya, agar tidak mengganggu pelajaran yang lain. Oke? Oke, selamat siang menjelang sore. Salam sehat buat kita semua.